Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好, jumpa lagi bersama saya Lause Aisyah. 今天你们好吗? Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. 今天我们来学能和会的区别。我们的教学目的是学生理解能和会的用法。Hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan penggunaan kata neng dan kata hui. Tujuannya adalah agar siswa bisa memahami penggunaan kata neng dan hui. 好，小朋友们，我们开始上课，请你们注意。Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar. Silahkan diperhatikan pembelajarannya dengan baik. Jangan lupa berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bagi yang sudah memiliki buku, silahkan buka buku Mehua yang jilid 4, halaman 28. Bagian D tentang yufa, tata bahasa. 请你们打开课本第28页，我们要学语法。Di sini kita akan mempelajari mengenai kata neng dan kata hui. Kita langsung saja pada contoh soalnya. Nah, jadi neng itu artinya bisa yang menunjukkan situasi atau sesuatu yang tanpa harus dipelajari. Contoh misalnya nomor 1. 今天他能来 artinya adalah hari ini dia bisa datang, menunjukkan kondisinya atau situasinya yang memungkinkan bahwa dia bisa datang. Itu karena situasi. Sedangkan hui di sini artinya sama, yaitu bisa, tetapi di sini untuk kemampuan atau sesuatu yang harus dipelajari, sesuatu yang bisa karena belajar. Contoh, 他会跳舞 dia bisa menari. Nah, menari ini adalah merupakan kemampuan. Jadi dia bisa menari karena dia belajar, ya, karena kemampuan, bukan situasi ataupun kondisi. Namun kita harus melihat kondisi kalimatnya. Kalau contoh kalimatnya seperti ini, hari ini dia sakit, dia tidak bisa menari. Berarti ini menunjukkan kondisi. Karena kondisinya dia hari ini sakit, berarti dia nggak bisa menari, jadi dia menunjukkan kondisi. Nah, kalau menunjukkan kondisi maka tidak menggunakan hui, tetapi menggunakan neng. 他今天生病了，他不能跳舞。hari ini dia sakit, dia tidak bisa menari. Tetapi kalau kalimatnya seperti ini, 他会跳舞 dia bisa menari. 他跳得很好 dia menari dengan bagus, berarti ini menunjukkan kemampuan. Dia bisa menari, maka menggunakan hui, bukan menggunakan neng. Kemudian contoh kalimat tanyanya adalah seperti ini. 今天他能来吗? Apakah hari ini dia bisa datang? Nah, ini kan menunjukkan kondisi, bisa nggak dia datang? Kemudian yang kedua, 你会唱歌吗? Apakah dia bisa bernyanyi? Nah, bernyanyi di sini menunjukkan kemampuan, maka menggunakan kata hui. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kalimat tanya menggunakan neng ma atau neng pu neng. Neng ma ini artinya apakah bisa. Neng pu neng juga sama, apakah bisa. Nah, ini untuk menunjukkan situasi atau kemampuan. Contoh, 你能来我家吗? 你能来我家吗? Artinya apakah kamu bisa datang ke rumah? Jadi ma di sini artinya apakah. Kemudian untuk pola kalimat neng pu neng, contohnya ada di bawah. 你能不能来我家? Nah, kalau sudah menggunakan kata neng pu neng, di belakangnya kita tidak perlu lagi menambahkan kata ma, karena artinya adalah sama. Ma dengan neng pu neng itu sama-sama apakah. Jadi, kalau kita mau merubah kalimat yang menggunakan pola neng titik-titik ma menjadi kalimat yang menggunakan pola neng pu neng, maka kita harus yang pertama menghilangkan kata ma yang ada di belakang. Kemudian setelah kata neng kita tambahkan kata pu neng, maka jadinya seperti ini. 你能不能来我家?
Ingat, ma-nya tidak perlu ditulis kembali. Kemudian yang hui titik-titik ma dan hui pu hui juga sama, artinya bisa tapi di sini untuk kemampuan. Contoh, ni hui changge ma? Apakah kamu bisa bernyanyi? Nah, kalau diubah ke pola hui pu hui juga sama. Setelah hui ditambah kata pu hui, kemudian ma-nya dihilangkan menjadi ni hui pu hui changge. Ma-nya tidak lagi ditulis, kemudian setelah hui ditambah kata pu hui. Nah, begitu cara merubah kalimat menggunakan pola hui sama-sama ma, hui titik-titik ma menjadi kalimat dengan pola hui pu hui. Nah, kita masuk kepada sesi latihan. Pilihlah kata yang tepat untuk kalimat berikut. Apakah menggunakan kata neng atau kata hui? Yang pertama adalah他今天能或者会来上课吗? Dia hari ini, apakah dia hari ini bisa datang belajar atau sekolah? Nah, ini kalian tentukan dulu merupakan situasi atau kemampuan. Kalau situasi kita menggunakan kata neng, tetapi kalau kemampuan kita menggunakan kata hui. Kemudian yang kedua, Didi neng或者会画画. Didi bisa menggambar. Nah, menggambar ini menurut kalian adalah kondisi, situasi, atau kemampuan. Kalau kondisi menggunakan kata neng, dan kalau situasi menggunakan kata hui. Nah, soal ini nanti kita akan bahas ketika pembelajaran menggunakan Zoom. Kemudian latihan berikutnya, ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat dengan pola titik-titik, pu titik-titik. Contoh, ni hui tiao ma, ini menggunakan pola hui titik-titik ma, kita ubah menjadi ni hui pu hui tiao. Jadi ma-nya dihilangkan, kemudian setelah kata hui ditambahkan pu hui. Ni hui pu hui tiao, apakah kamu bisa menari? Yang pertama adalah jie jie hui changge ma, kita ubah menjadi kalimat dengan pola hui pu hui. Kemudian yang kedua, ni neng lai wo jia ma, kita ubah menjadi kalimat dengan pola neng pu neng. Jangan lupa ma-nya harus dihilangkan. Kemudian setelah kata hui ditambahkan pu hui, dan setelah kata neng ditambahkan pu neng, sama seperti contoh di atas. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan saat pertemuan menggunakan Zoom nanti kita akan bahas contoh latihannya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢大家，再见。